kepada Bapak Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid kami persilahkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang kita hormati bersama para alim ulama kita, para habaib kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita. Hadir bersama kita sebagian yang bisa disebutkan Al-Habib Habib Rizik Syihab hafizahullah wa mata'ana Allah bitul hayatihi wa barakati ilmihi wa jihadi wa ijtihadihi amin. Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Zaidul Rasmin, A'agim, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Kiai Haji Sebrin Amsir hafizahullah, dan para tokoh yang hadir di sini yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Muhammad Fatwa dan para habaib yang lainnya. Jazakumullah khairan. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT. Tadi Ustaz Arifin Ilham sudah menyampaikan bahwa kalau hari ini kita membela Al-Quran, maka nanti Al-Quran lah yang akan membela kita. Dan hal ini saya kira penting juga untuk kita sampaikan, kita ingatkan kepada para penegak hukum kita. Karena Indonesia adalah negara hukum, betul atau tidak? Karena Indonesia adalah negara hukum, maka di sana ada keadilan hukum yang harus selalu kita pertimbangkan. Begitulah kata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selalu kami sosialisasikan. Maka dengan pemahaman ini kita mengingatkan dan kita mendoakan saudara-saudara kita para penegak hukum, Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, Pak Jaksa dan seluruh jajarannya, Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya. Kalau bapak-bapak semuanya membela Al-Quran di bumi ini, maka bapak-bapak juga nanti akan dibela oleh Al-Quran pada saat sakaratul maut, pada di alam kubur, pada saat akan bertemu dengan Allah SWT, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena pembelaan bapak-bapak sekalian kepada Al-Quran. Betul atau tidak? Kita di sini berkumpul jamaah yang dirahmati Allah SWT karena kita ingin membela agama kita, membela agama Al-Islam. Karena memang membela agama adalah bukan hanya sesuatu yang dibenarkan oleh syariah, tapi juga dibenarkan oleh hukum. Karena penista agama adalah sesuatu yang bukan hanya dilarang oleh agama, tetapi juga dilarang oleh hukum. Karenanya bertemu kita pada siang hari ini bukan karena kita anti NKRI, betul atau tidak? Kita semuanya cinta NKRI, betul? Kita semuanya cinta Indonesia, betul? Kita semuanya cinta Bhinneka Tunggal Ika, betul? Siapakah yang menjadi penista NKRI? Penista agama adalah mereka yang justru memecah belah NKRI, betul atau tidak? Penista agama justru mereka yang tidak cinta dengan Bhinneka Tunggal Ika. Penista agama adalah justru pelanggar hukum, betul? Karenanya bagi penista agama mestinya dihormati atau dihukum. Begitulah kata hukum. Begitulah kata-kata ketentuan undang-undang kita. Memang kita semuanya harus menghormati hukum. Kita persilahkan sekarang ya kepolisian sudah melimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan juga nanti akan menentukan bersama dengan pengadilan untuk menentukan masa-masa persidangan berikutnya. Kita doakan agar mereka semuanya betul-betul diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya, agar Indonesia kita tetap kokoh menjadi NKRI, tetap kokoh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Justru karena kita menghormati agama, justru kita menegakkan hukum terhadap mereka yang menistakan agama, betul atau tidak? Terakhir yang dirahmati Allah SWT, dalam semangat semacam ini kita ingin tegaskan dan ingatkan kembali bahwa Islam dan umat Islam kalau dari dulunya sudah sangat berjasa dan amat sangat mempertimbangkan kepada utuhnya NKRI, utuhnya Bhinneka Tunggal Ika. Itu dengan sangat mudah dibaca dalam sejarah kita. Sejak peristiwa 22 Juni, peristiwa 18 Agustus, dari salat jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober, peristiwa berdirinya PDRI oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara dari Fateh Masyumi, dan kemudian peristiwa tanggal 3 April tahun 1950 ketika
Muhammad Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi di parlemen waktu itu menyampaikan yang disebut sebagai mosi integral agar Indonesia tetap nyatu, agar tidak ada yang kurang kawasan Indonesia yang dikeluarkan dari Indonesia, agar kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika tahun 65 bersama dengan TNI menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan komunisme, ini semuanya bukti bahwa dari dulunya umat Islam itu sangat cinta dengan NKRI, betul? Betul. Sangat memperjuangkan utuhnya NKRI, betul? Betul. Sangat menghormati Bhinneka Tunggal Ika, betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karenanya kalau belakangan ada yang ingin memfitnah peristiwa 4/11, 2/12 seolah-olah anti NKRI, itu fitnah atau fitnah? Fitnah. Kalau ada yang mengatakan peristiwa 4/11, 2/12 itu makar, fitnah atau fitnah? Kalau ada yang mengatakan 4/11, 2/12 itu anti Bhinneka Tunggal Ika, fitnah atau fitnah? Fitnah. Sekali lagi umat Islam membuktikan bahwa kita semuanya adalah cinta NKRI, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itulah karena kita menuntut penegakan hukum yang setegak-tegaknya kepada penista agama agar Indonesia diberkahi oleh Allah SWT. Karena kita tetap menjaga kemerdekaan Indonesia dengan agama yang kita percaya semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan karena yang mudah-mudahan besok tidak ada fitnah lagi buat umat Islam, karena memfitnah umat Islam tidak ada baiknya, tidak ada untungnya, itu merugikan kekuatan bangsa dan negara. Karena mayoritas mutlak bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karenanya agenda kita hari ini sangat jelas, tidak ada makar, tidak ada isu-isu yang terkait dengan penggulingan kekuasaan. Agenda kita adalah satu, yaitu penuntutan penegakan hukum agar hukum ditegakkan kepada penista aturan. Betul? Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.